Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Pada video ini kita mengambil tema terkait salah seorang isteri Nabi yang bernama Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha untuk kita kenal dan mengambil pelajaran dari kisah hidup beliau. Secara nasab, Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha yaitu Zainab binti Jahsy bin Riyab bin Ya'mur bin Murrah bin Kabir bin Ghanam bin Dudad bin Asad bin Khuzaimah al-Asadiyah. Lahir di kota Mekah pada 32 atau 33 sebelum Hijriah. Adapun secara hitungan kalender Masehi pada 542 Masehi dan wafat pada 21 Hijriah atau 590 Masehi. Zainab binti Jahsy adalah anak dari bibi dari garis ayah Nabi. Berarti masih ada hubungan saudara dengan ayahnya Nabi. Ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muttalib. Di sini ada khilaf teman-teman ya. Dalam kitab Syiar A'lamun Nubala menjelaskan bahwasanya di situ ada yang mengatakan dia sudah masuk Islam, ada yang mengatakan belum masuk Islam. Namun lebih kuat kepada belum masuk Islam, wallahu a'lam. Jadi Umaymah binti Abdul Muttalib adalah bibinya Nabi. Jadi Zainab ini adalah sepupunya Nabi. Adapun Abdullah bin Jahsy adalah saudara kandungnya yang pertama kali masuk Islam lalu syahid pada perang Uhud. Dimakamkan satu liang dengan pamannya Nabi yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Jadi mereka berdua ini diberikan Allah nikmat mati syahid pada perang Uhud, teman-teman ya. Dan kita sudah familiar ya terkait paman Nabi yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib yang sudah masuk Islam lalu turut berjihad dan meninggal dalam keadaan syahid ketika perang Uhud. Sebelum masuk Islam, Zainab binti Jahsy ini bernama Burrah. Lalu diganti setelah masuk Islam dengan nama Zainab dan digelari dengan Ummul Hakam ya. Gelarnya adalah Ummul Hakam. Seorang ibu yang bijaksana. Setelah masuk Islam, turut hijrah bersama Nabi SAW ke kota Mekah, ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Zainab binti Jahsy ini telah menikah dengan Zaid bin Harithah. Yang mana kisahnya dahulu Zaid bin Harithah ini adalah salah satu budaknya Nabi Muhammad SAW. Yang mana beliau sangat cinta dengan beliau. Saking cintanya, Nabi memanggil Zaid bin Harithah ini dengan nama Zaid bin Muhammad. Lalu turunlah ayat Al-Quranul Karim yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur beliau dan untuk menjadikan pelajaran kepada bangsa Arab secara khusus dan kita kaum muslimin, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam surat Al-Ahzab ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudaramu seagama, dan maula-maulamu, budak-budakmu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu perselisihkan padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan Allah adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dahulu Zainab salah satu pemuka dari kalangan wanita Quraisy
dan dia adalah anak dari bibi Rasulullah SAW. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mencintai Zaid, lalu ingin memuliakan derajat Zaid dengan menikahkan dengan Zainab. Maka Nabi nikahkan dia dengan gadis yang paling cantik dan sebaik-baik wanita Quraisy. Penderitaan bagi Zainab yang mana dia harus bersabar dan mentaati Rasulullah karena dari awal dia tidak cinta dan rasa itu tetap tidak tumbuh selama masa pernikahan. Zainab melaksanakan hak-hak suaminya, akan tetapi Zaid merasakan bahawa Zainab tidak mencintainya. Hatinya terasa hampa. Zaid pun berkeinginan menceraikan Zainab dan tidak kuasa berlama-lama tinggal dengannya. Akan tetapi Rasulullah SAW menyuruh Zaid untuk bersabar dan berkata, pertahankanlah isterimu dan bertakwalah kepada Allah. Maka turunlah ayat Al-Quran terkait apa yang dialami oleh Zaid bin Harithah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah. فلما قضى زيد منها وطرا وزوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan mengatakannya, yang Allah akan menyatakannya, apa yang Allah menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, iaitu menceraikannya, kami nikahkan anda, Rasulullah, dengan dia, iaitu Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri, mantan-mantan istri dari anak angkat mereka, apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Surat Al-Ahzab ayat 37. Wahyu ini turun meminta Zaid menceraikan Zainab, kemudian akan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan Zainab dengan Rasulullah. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab radhiyallahu anha karena mentaati perintah Allah. Di baliknya ada tujuan yang agung, yaitu menghilangkan adat anak angkat dalam Islam. Karena pengangkatan anak merupakan kebiasaan yang tercela di masa jahiliyah. Jika ada seorang pria senang dengan seorang anak, maka dia akan umumkan kepada khalayak ramai bahawa fulan anaknya. Dia punya hak waris dan bermuamalah layaknya anak kandung. Tentunya ini menimbulkan bahaya yang banyak seperti hilangnya nasab, perselisihan antar anak, yang mana yang berhak itu adalah anak kandung malah ikut masuk yang bukan anak kandungnya. Banyak perselisihan yang akan terjadi dan saling berebut warisan. Wa'iyatubillah. Perkara yang membuat Nabi sulit menikahi Zainab pada permulanya dikarenakan Nabi kita yang mulia sudah berstatus ayah angkat bagi Zaid dan anak angkat kecintaan Rasulullah SAW. Tentu ini akan menimbulkan polemik dalam hal perasaan. Berat ni teman-teman ya.
Namun itulah perintah Allah, Rasulullah tetap laksanakan. Kan tetapi Allah Azza wa Jalla memperingati Nabi yang khawatir atas ocehan manusia, celaan manusia yang digembuskan terkhususnya dari kalangan kaum munafikin yang mencari celah agar bisa menjatuhkan kehormatan Nabi, dan ini adalah salah satunya mungkin. Jika Nabi menikahi Zainab, mantan istri Zaid, namun tidak khawatir melanggar perintah Allah yang telah dia bolehkan. Ya, jadi Rasulullah tetap laksanakan, kemana dia lebih takut kepada Allah daripada ocehan manusia. Dan inilah prinsip yang harus saya dan kita semua terapkan. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Ahzab ayat 40. Akhirnya menikahlah Nabi dengan Zainab, isteri yang ketujuh, atas perintah Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Dari pernikahan ini maka hilanglah adat anak angkat. Adapun dikatakan Nabi mencintai Zainab dan permintaannya menikahi Zainab karena keinginan hawa nafsunya atas dorongan lemahnya jiwa dan iman, maka sesungguhnya ini bentuk meremehkan yang parah terhadap kehormatan Nabi kita yang mulia. Beliau tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Tujuan pernikahan ini untuk menghilangkan adat mengangkat anak. Ya. Tujuan pernikahan ini adalah untuk menghilangkan adat mengangkat anak dan mengatur hubungan kekerabatan dan hubungan darah dan ayah aslinya. Nabi Muhammad SAW, walaupun dia seorang Rasul, bahwasanya dia seorang manusia sama seperti manusia lainnya, juga makan, minum, dan menikahi wanita. Namun pernikahannya bukan mutlak karena hawa nafsu semata, akan tetapi ada tujuan tertentu dalam agama Islam, seperti Nabi menikahi Ummu Habibah agar mendekatkan ayahnya Abu Sufyan kepada Islam, menikahi janda untuk menjaga anak-anak mereka dan memuliakan suaminya para janda yang syahid di jalan Allah, dan menikahi Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar sebagai bentuk pemuliaan kepada ayah mereka. Semoga Allah meridhoi semua isteri-isteri Nabi ridwanullah alaihinna. Kita hendaklah mengenal figur Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha. Zainab adalah seorang pemudi yang cantik, wanita yang paling sempurna dan paling cerdas di kalangan wanita Quraisy. Di antara wanita Quraisy yang mulia kedudukannya dari Bani Asad dan cucu Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy. Beliau dikenal dengan kesabarannya dan kepatuhannya atas perintah Allah Azza wa Jalla. Padahal dia termasuk golongan terpandang dari kalangan Quraisy. Namun dia menerima perintah menikah dengan Zaid walaupun hatinya berat mengerjakan perintah ini. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يكون لهم الخيرة من أمر الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya ia telah sesat. Mana sesat itu sesat yang nyata. Wa yadzubillah.
Maka Zainab pun mentaati Rasulullah sebagai permulaan mendahulukan ketakwaan dalam Islam. Pada diri Zainab terdapat pencapaian yang agung. Dia salah satu isteri Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ini kebanggaan yang agung menjadi salah satu ummahatul mukminin. Anas radhiyallahu anhu qala kana Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha tufakhiru ala azwaj Nabi sallallahu wa taqulu zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu min fawqa sab'a samawat. Dari Anas radhiyallahu anhu, dahulu Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha membanggakan dirinya di hadapan istri-istri Nabi SAW yang lainnya, bukan tujuan untuk sombong. Dan dia berkata, menikahkan kalian wali kalian, adapun aku yang menikahkan Allah dari langit ketujuh. Hadis riwayat Bukhari. Satu-satunya istri Nabi yang dinikahkan kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW tanpa wali, alias langsung Allah yang menikahkan mereka berdua. Digelari dengan Ummu Masakin karena dia banyak bersedekah dan senang melakukannya, dan senang berbuat baik, puasa dan bangun malam untuk ibadah. Nabi SAW beliau bersabda, asra'akunna lihaqan bi atwalakunna yadan. Qalat fakunna yatatawaluna ayyatahunna atwala yadan. Qalat fakanat atwaluna yadan Zainab li'annaha kanat ta'malu biyadiha wa tasaddaqa. Yang paling cepat antara kalian, istri Nabi, menjumpaiku yaitu wafat. Setelah Nabi wafat, maka akan menyusul istrinya yang pertama, yaitu yang paling panjang tangannya. Maka mereka saling mengukur siapa yang paling panjang tangannya. Maka Aisyah berkata, yang paling panjang tangannya adalah Zainab, karena tangannya tersebut dia gunakan untuk bersedekah. Dikenal juga dengan rendah hati, dermawan, banyak bersedekah dan memberi. Aisyah radhiyallahu anha menyifatinya dengan perkataan, walam ara imra'atan qat khairan fid dini min Zainab. Dan aku belum pernah melihat banyak kebaikan dalam urusan agama seorang pun seperti Zainab. Keutamaan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Allah Ta'ala memilih Zainab untuk menikah dengan Nabi setelah diceraikan oleh Zaid untuk menghilangkan kebiasaan jahiliyah yang banyak tersebar, yaitu adat anak angkat. Dan Allah Ta'ala jadikan Nabi, Zainab dan Zaid menjalani perkara penting ini atas hikmah dari Allah Ta'ala. Ini caranya Allah untuk menghilangkan kebiasaan jahiliyah. Dan ini berat ya. Kemudian awal pernikahan dengan Zaid, seorang mantan budak, sebagai ujian atas imannya untuk mau taat atas perintah Allah, yang bertujuan menghilangkan perbedaan status tingkatan, bukan penghalang pernikahan. Lalu turut menjaga kehormatan Aisyah radhiyallahu anha ketika terjadi ujian berat, yaitu hadithul ifk, yang mana tersebarnya berita dusta tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha hingga Nabi tahu. Lalu Zainab berkata, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari, wallahi ma alimtu illa khairah. Wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku, demi Allah, tidaklah aku tahu tentang Aisyah melainkan hanya kebaikan. Masya Allah ya, luar biasa. Yang ini kita butuhkan ketika madu turut menjaga kehormatan istri yang lain. Yang ini betul menjadi panutan ya kepada para wanita yang memiliki suami berpoligami. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, wa hiya allati kanat tusamini
min azwaji Nabi SAW fa'asamaha Allahu bil wara'. Dialah isteri Nabi yang pernah membanggakan dirinya di depanku, maka Allah menjaganya dengan ketakwaannya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu juga terkait sebab turunnya ayat yang mulia, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak, yaitu makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu, itu keperluan kepada mereka isteri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula menikahi istri-istrinya setelah wafatnya untuk selama-lamanya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah Ta'ala. Wafat pada usia sekitar 53 tahun pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di tahun 20 Hijriah. Dan dialah isteri Nabi yang pertama menyusul Nabi sesuai dengan sabda Nabi, perihal yang paling panjang tangannya karena banyak bersedekah dan memberi. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.